Halo, selamat jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini topik pembicaraan kita adalah tentang Nabi Muhammad. Jika umat Islam menerima Yesus sebagai nabi, justru sikap sebaliknya terjadi pada umat Kristiani. Entah itu orang Katolik, Ortodoks, Anglikan maupun Protestan. Dapat dipastikan bahwa umat Kristen itu menolak kenabian Muhammad. Sehingga pertanyaannya, mengapa? Ya, mengapa orang Islam menerima Yesus sebagai nabi, kok orang Kristen menolak? Sangat menarik kalau kita memperhatikan pernyataan dari Dr. Bambang Nursena. Dalam salah satu diskusi lintas agama, seorang dosen bertanya tentang hal ini. Dan Bapak Bambang dengan simpel menjawab yang intinya adalah bahwa orang Kristen percaya bahwa wahyu sudah berakhir pada Yesus. Apa yang dikatakan oleh Dr. Bambang Nursena ini merupakan sikap resmi gereja. Jadi ini merupakan suatu kebenaran dan kami tidak menolak apa yang dikatakan oleh Bapak Dr. Bambang Nursena ini. Akan tetapi pernyataannya masih dapat dipertanyakan. Ya. Misalnya, apakah sikap tersebut ada pada orang Kristen yang hidup di Mekah dan Madinah pada abad ke-6 dan abad ke-7? Ya. Dan apakah orang Kristen sekarang ini umumnya bersikap seperti itu juga? Mereka percaya bahwa wahyu sudah berakhir pada zaman Yesus. Dengan dasar itulah mereka menolak Muhammad sebagai nabi. Untuk itulah pada kesempatan ini kami akan memberi jawaban yang komprehensif. Ya. Kita bertitik tolak dari sikap orang Kristen. Ya. Umat Kristen di sini ya yang kita mau lihat adalah umat Kristen yang ada pada zaman dulu maupun zaman sekarang. Zaman dulu itu zaman waktu Muhammad muncul. Karena penolakan terhadap Muhammad itu sudah ada sejak kemunculan Muhammad itu sendiri. Nah, umat Kristiani di sini yang dimaksudkan adalah awam biasa, bukan dari kalangan terdidik. Nah, yang harus dipahami adalah bahwa dalam kekristenan itu ada tradisi standarisasi. Ya. Tolok ukur untuk menilai sesuatu. Misalnya saja tentang kitab suci. Ya. Jadi tidak semua naskah-naskah suci itu langsung dengan mudah dimasukkan dalam kitab suci. Ada standarnya. Dan berdasarkan standarisasi inilah maka ada naskah yang masuk dalam kategori kanon dan ada naskah yang masuk kategori apokrif. Nah, model seperti ini. Nah, hal yang sama juga terjadi dalam penilaian terhadap nabi. Ada standarnya. Setidak-tidaknya ada dua standarnya, yaitu isi wartanya dan peri hidupnya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan sikap umat Islam ketika mereka melihat Yesus. Ya. Mereka juga melihat warta Yesus ada warta kasih. Ya. Selain itu juga Yesus dilihat sebagai orang suci, ya, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan dia adalah hakim yang adil. Nah, berangkat dari sinilah umat Islam melihat Yesus sebagai nabi. Nah, bagaimana dengan sikap orang Kristen terhadap Muhammad? Kita akan melihat dulu orang-orang Kristen yang ada zaman dulu. Harus disadari ya, bahwa sekalipun tradisi membaca kitab suci baru ada pada zaman reformasi, namun
umat Kristen dulu sudah terbiasa mendengarkan isi dari kitab suci karena sering dibacakan, sehingga mereka akhirnya tahu isi kitab suci, isi Alkitab itu. Nah, ketika mendengar warta dari Muhammad yang beberapa wahyu Allah itu menyerempet isi Alkitab, dan ketika mereka konfrontasikan dengan apa yang mereka tahu, ya penilaiannya warta tersebut tidak sejalan dengan isi Alkitab. Ya, kita sebut aja beberapa contoh, misalnya warta tentang Adam, Nuh, Lot, Ibrahim, Daud, Salomo itu dikatakan sebagai nabi. Padahal Alkitab tidak pernah menyebut mereka ini sebagai nabi. Ya. Atau Musa, Yunus, dan lain-lain disebut sebagai rasul. Orang Kristen dulu nggak pernah mengatakan Musa, Yunus itu sebagai rasul. Ya. Karena istilah rasul baru muncul pada zaman perjanjian baru. Ya. Belum lagi warta kisah-kisah tentang Adam dan Hawa. Ya. Ada beberapa surah yang menampilkan kisah Adam dan Hawa yang jelas bertentangan, tidak sejalan dengan isi Alkitab. Ada warta yang mengatakan Maria putri Imran. Wah, jelas ini bagi orang Kristen dulu tidak masuk akal. Selain tidak sejalan dengan isi Alkitab, ada juga warta Muhammad itu bertentangan dengan fakta sejarah. Salah satunya saja kita sebut penyaliban Yesus. Ya. Oleh karena itulah, tidak heran bila dalam surah Al-Anbiya ayat 5 itu dikatakan Al-Quran merupakan rekayasa Muhammad. Sehingga pantas kalau orang Kristen dulu menolak Muhammad sebagai nabi. Mereka tidak menganggapnya sebagai nabi. Nah, sekarang kita akan melihat sikap orang Kristen di kemudian hari setelah Muhammad meninggal sampai saat ini. Mengapa orang Kristen ini menolak Muhammad sebagai nabi? Masih seperti yang sebelumnya. Mereka melihat warta Muhammad itu penuh dengan kebohongan dan kebodohan. Misalnya saja soal anak anjing yang mengganggu kedatangan malaikat, atau tentang lalat, atau tentang kencing kuda. Ini orang Kristen membacanya ini suatu kebodohan atau kebohongan. Selain itu juga peri hidup Muhammad tidak sesuai, tidak layak untuk ukuran seorang nabi. Ya. Setidak-tidaknya ada dua kata yang mau menunjukkan peri hidup Muhammad tidak sesuai sebagai nabi, yaitu bejat dan biadab. Ya, kita ambil saja contoh-contohnya, misalnya kawin dengan anak usia 6 tahun. Bayangkan, Muhammad waktu itu usianya sudah 50-an, kawin, nikah dengan anak 6 tahun. Bersetubuh dengan anak usia 9 tahun. Jelas orang Kristen sekarang, nabi apaan begini? Ya. Kawin dengan menantunya sendiri, padahal anak angkatnya masih hidup. Nah, ini jelas tidak masuk akal. Bagaimana seorang nabi bisa melakukan seperti itu? Lalu mengatakan ini atas nama Allah. Ya. Istrinya lebih dari 20 orang. Atau istilahnya dia berpoligami. Hampir dapat dipastikan orang Kristen sekarang tidak bisa menemukan nabi-nabi yang ada di Alkitab yang berpoligami. Tidak ada. Kalau raja ada. Kalau nabi tidak ada. Sehingga mereka sulit menerima Muhammad ini sebagai nabi. Sedangkan untuk kebiadabannya cukup terkenal kata-kata Kaisar Bizantium. Tunjukkan padaku apa yang baru yang diajarkan Muhammad, dan yang akan kau temukan hanyalah kejahatan dan kebiadaban. Nah, dari sinilah orang-orang Kristen di kemudian hari
menolak Muhammad sebagai nabi. Akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan, kenapa umat Kristiani tak mengakui Muhammad sebagai nabi. Ya, ada 2 poin penting. Pertama, wahyu yang diwartakan Muhammad tidak sesuai dengan tradisi kekristenan yang sudah ada jauh sebelum Muhammad lahir. Bahkan buyutnya lahir pun sudah ada tradisi kekristenan itu. Dan apa yang diwartakan Muhammad itu tidak sejalan dengan apa yang mereka ketahui. Ada kehidupan Muhammad yang tidak sesuai untuk perannya sebagai nabi. Hal inilah sepertinya tidak dilihat oleh umat Islam. Umat Islam hanya fokus pada kebaikan-kebaikan Muhammad dan mengabaikan keburukannya. Ibaratnya umat Islam fokus pada satu titik putih di papan yang hitam, lalu mau mengatakan bahwa papan itu putih. Model seperti itu. Nah, jadi dengan 2 poin inilah ditambah dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Bambang Nursena tadi, menjadi dasar kenapa orang Kristen menolak Muhammad sebagai nabi. Demikianlah penjelasan singkat dari kami. Semoga menambah wawasan Anda. Sekian dan terima kasih.